Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan soal untuk kompetensi manajerial 1 persiapan untuk P3K. Masih bersama saya dengan Ibu Anggrahini Niryasari. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, untuk kompetensi manajerial yang akan kita bahas adalah tentang sifat integritas. Seseorang itu dia dianggap memiliki integritas jika orang tersebut itu memiliki karakter dan kepribadian seperti di bawah ini. Yang pertama, dia harus jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, dia mempunyai komitmen. Ketiga, bertanggung jawab. 4. Menepati ucapannya. 5. Setia. 6. Menghargai waktu. 7. Dia mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Kita mulai soal pertama. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan tepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jawabannya adalah A. Kita harus bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tapi juga tepat waktu. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri integritas, bertanggung jawab, menghargai waktu. Soal yang kedua, jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapatkan teguran, biasanya saya A. Memberikan alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawaban yang tepat adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun saya harus menghadapi konsekuensi dan akan disalahkan oleh anggota lain. Hal ini sesuai dengan fakta integritas, jujur, dan bertanggung jawab. Soal yang ketiga. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang keuangan simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Ari mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Andi. Hal ini dilakukan oleh Ari dengan alasan Andi mempunyai hutang ke Ari dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Ari adalah A. Mencoba menasihati Andi untuk membayar ke Ari langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Andi tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Ari jumlah uang Andi dengan pertimbangan Ari betul-betul membutuhkan uang tersebut.
Mendorong Ari untuk menagih karena saya tidak tahu Andi mempunyai uang di simpanan. Jawaban yang benar adalah C. Saya harus mempunyai komitmen bahwa saya tidak akan membocorkan rahasia. Ini sesuai dengan ciri dari integritas, yaitu jujur dan dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan, sesuai dengan komitmen juga. Soal yang keempat, Ari baru saja diterima bekerja di suatu sekolah. Sebagai guru baru, Ari belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikan. Suatu malam, tiba-tiba Ari ditugaskan kepala sekolahnya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Ari jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu. Tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi kepala sekolah tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Ari sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Ari? Yang pertama, A. Meminta orang lain mengajarkan asal bisa tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu terburu-buru menyelesaikan karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. E. Mempertanyakan dan menawarkan kepala sekolahnya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Jawaban yang tepat adalah D. Kita harus berusaha untuk memulai menyelesaikan tugas yang diberikan serta menyelesaikan dengan sesempurna mungkin. Hal ini sesuai dengan ciri integritas, yaitu mempunyai komitmen dan bertanggung jawab. Soal kelima, saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk pindah ke tempat lainnya? D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Ini merupakan ciri integritas, di mana bagaimana motivasi kerja kita, komitmen kerja kita terhadap pekerjaan kita. Maka jawaban yang benar itu adalah E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat. Agar apa? Agar sesuai dengan ciri-ciri integritas, yaitu mempunyai komitmen dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dan dipercayakan kepada kita. Soal keenam, Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambalkan butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot, membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel, kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes.
D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Jawaban yang tepat adalah C. Saya akan menitipkan motor ke tempat penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Dengan pemikiran bahwa ketika naik angkot dengan teman yang menjemput itu biasanya akan lebih cepat teman yang menjemput karena dia tanpa berhenti gitu ya. Dimungkinkan dari sini jarak tesnya itu lebih dekat dan mungkin temannya itu dia berada di tempat seleksi. Jadi untuk menjemput itu lebih cepat dibandingkan naik angkot. Gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ciri integritas, yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang akan diikuti, dia menghargai waktu dan mempunyai prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup atau problem solving, yaitu dengan cara menelpon temannya gitu ya. Untuk komunikasinya juga dia lebih bagus gitu. Maka itu yang dipilih. Soal yang ketujuh, dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan yang Anda lakukan. Nah, A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pengerjaan tim tanpa Andi. B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan teman tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. E. Kerja tim sesuai dengan keputusan Andi. Jawabannya yang tepat adalah D, yaitu menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaannya cepat selesai. Karena apa? Karena keberhasilan suatu tim itu adalah targetnya terlampaui gitu ya. Walaupun Anda pandai, tapi ketika bekerja di dalam tim, maka target itu adalah kesuksesan dari tim. Oleh karena itu, sesuai dengan ciri-ciri integritas bahwa kita harus mempunyai komitmen dan bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab atas keberhasilan dari tim. Soal ke-8 yaitu salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? A. Dia mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. E. Mengeluarkan dari tim kunci. Jawaban yang tepat, maka kita dituntut untuk mengatasi atau problem solvingnya ya. Kita harus apa gitu ya. Maka jawabannya yang tepat adalah A, yaitu kita mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Karena ini tugas ini adalah mendesak, jadi tidak bisa kita harus mengundang tim itu terlalu lama. Maka paling cepat adalah mengumpulkan anggota tim kemudian membahas
kesalahannya itu apa, kemudian bagaimana cara mengatasi atau mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Itu ya, itu sesuai dengan ciri integritas, mempunyai komitmen dan bertanggung jawab. Sembilan, manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu Anda di dalam tim terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus tim Anda lakukan? A. Menjaga kerahasiaan antar anggota tim karena tidak ada yang tahu. B. Saya pura-pura tidak tahu. C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. D. Melenyapkan bukti dan bekerja seperti biasa. E. Meminta pimpinan untuk mengevaluasi anggaran menyeluruh. Jawaban yang tepat dari kasus ini itu adalah C gitu ya. Kita harus mengakui kesalahan kita kepada pimpinan. Ini mengarahkan sikap kita mempunyai integritas, yaitu kita mempunyai sifat yang jujur dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh tim, gitu ya. Soal ke-10 itu, apakah Anda mempunyai inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide. Tergantung mood. D. Saya jarang menunjukkan inisiatif. E. Saya selalu berargumen dan memberikan tanggapan sebaik mungkin. Nah, kunci jawaban dari ini adalah A. Kita harus menunjukkan inisiatif kita dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dari integritas, yaitu mempunyai komitmen, bertanggung jawab, dan mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Terima kasih karena sudah menyimak video pembahasan soal manajerial P3K. Semoga penjelasan dan pembahasan soal ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.